Bapak Chai Jiayu, berusia 18 tahun ketika dia direkrut untuk bergabung dengan Program Pelatihan Pelayanan Nasional, PLKN, Malaysia pada tahun 2006. Seperti banyak orang lain dalam kelompoknya, dia tidak yakin tentang apa yang akan terjadi pada awal 3 bulan tugasnya di kamp. Awalnya, beberapa orang benar-benar tidak menyukai perasaan tinggal jauh dari rumah. Berkelompok 10 orang dalam satu ruangan, kata pemasar digital berbasis di Johor, yang kini berusia 35 tahun. Tapi melihat ke belakang, dia bersyukur atas pengalaman itu. Faktanya, dia mengatakan banyak peserta pelatihan lain yang melapor ke kamp sambil menangis, namun karena alasan yang sangat berbeda. Setelah terbiasa dengan lingkungan dan menikmati pengalaman, mereka kembali meninggalkan kamp sambil menangis, kali ini karena tidak tega meninggalkan teman-temannya, kata Bapak Chai. Meski Bapak Chai memiliki kenangan indah tentang pelatihan dinas nasionalnya, usulan baru-baru ini untuk menghidupkan kembali program tersebut bagi masyarakat Malaysia telah memicu berbagai reaksi. Mulai dari ketidakpercayaan hingga cemoohan. Generasi milenial berusia awal 30-an, awalnya khawatir untuk diikut sertakan dalam program ini. Setelah Menteri Pertahanan Muhammad Hassan mengatakan di parlemen bahwa calon anggota baru akan mencakup warga Malaysia berusia 35 tahun. Mereka mengatakan gaya hidup mereka akan menghadapi lebih banyak gangguan dibandingkan lulusan sekolah jika mereka masuk wajib militer. Banyak juga yang khawatir apakah mereka dapat mengatasi rutinitas olahraga yang dilakukan. Namun kekhawatiran mereka sebagian besar mereda setelah Kementerian Pertahanan mengklarifikasi Jumat lalu bahwa hanya remaja yang akan dipanggil untuk pelatihan di kamp. Mereka dapat meminta penundaan jika mereka memiliki alasan yang sah, namun usia maksimum untuk menjadi peserta pelatihan adalah 35 tahun. Tambah kementerian. Malaysia menyeleksi angkatan pertamanya yang berjumlah 85.000 peserta pelatihan PLKN laki-laki dan perempuan pada tahun 2003 dengan menggunakan sistem pemungutan suara. Program ini dihentikan pada tahun 2015 karena masalah biaya, namun diperkenalkan kembali pada tahun 2016 dengan fokus pada keterampilan kerja. Pada tahun 2018, pemerintahan Pakatan Harapan yang baru terpilih menghapuskan program tersebut, yang telah menghabiskan biaya sekitar RM8,4 miliar selama 14 tahun. Meskipun banyak yang masih ragu mengenai perlunya menerapkan kembali program yang mahal di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Para pendaftar sebelumnya seperti Bapak Chai mengatakan bahwa pengalaman yang ditawarkan program ini sangat berharga. Karena program ini memungkinkan generasi muda Malaysia untuk menjalin persahabatan dari berbagai ras. Ada banyak orang, terutama siswa sekolah mandiri Tiongkok, yang belum pernah berinteraksi lama dengan ras lain selama masa sekolahnya, katanya. Namun di kamp tersebut, seluruh peserta pelatihan diharapkan menjalani pelatihan fisik dan pelajaran pembentukan karakter bersama-sama. Ada juga komponen pertukaran budaya. Dengan peserta pelatihan dari Melayu menampilkan pertunjukan silat dan peserta pelatihan dari India menampilkan tarian mereka, katanya. Kegiatan membangun tim seperti rintangan dan berkompetisi dengan kelompok lain di kamp membutuhkan kerja sama tim dan mendorong kami untuk bersatu. Namun Bapak Ki Jia Jun, yang bertugas di Pagoh, Johor pada tahun 2006, mengatakan bahwa kasus-kasus pelecehan dan kebersihan yang buruk mungkin hanya kasus-kasus yang terisolasi. Beberapa pelatih akan menghukum kami untuk melakukan push-up atau berguling di jalan aspal, yang mungkin menyakitkan, katanya. Tugas jaga semalam mungkin berat, tapi latihannya masuk akal. Tidak pernah melewati batas. Pria berusia 35 tahun yang kini menjadi pengusaha ini menambahkan bahwa orang-orang di kampnya mendapat cukup makan hingga 6 kali sehari.
Dia juga bertemu istrinya yang berasal dari negeri tetangga Melaka di kamp tersebut. Memiliki kesempatan untuk belajar mandiri merupakan hal berharga lainnya baginya. Ini adalah kesempatan bagus untuk membangun kemandirian dan tidak terlalu bergantung pada keluarga, katanya. Bapak John Chua, yang ditugaskan di sebuah kamp di balik pulau, Pulau Pinang, pada tahun 2008 mengatakan bahwa pengalamannya membantunya mempersiapkan dirinya untuk menjadi dewasa dan mengasah disiplinnya. Meskipun ia menghargai kesempatan untuk bertemu dengan para peserta pelatihan dari berbagai latar belakang, ia mengatakan bahwa tugas 3 bulan tidak akan cukup untuk menumbuhkan persahabatan yang mendalam. Dalam waktu singkat yang mencakup beberapa bulan, saya merasa pencapaian integrasi lintas ras masih terbatas, katanya. PLKN 3.0 yang baru dijadwalkan akan diadakan di 13 pusat pelatihan yang sudah ada. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya ketika beberapa lokasi baru termasuk tempat kegiatan dan tempat tinggal dibangun untuk menampung peserta pelatihan.